Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Kirana Maharani dengan NIM 241080210 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam pra-Arab sebagai tugas UTS mata kuliah peradaban Islam. Baik, di sini peradaban Arab itu yang pertama ada geografi di Semenanjung Arab. Semenanjung Arab ini secara garis besar terbagi menjadi dua daerah, yaitu daerah pedalaman dan daerah pantai. Daerah pedalaman ini berupa padang pasir yang kering dengan curah hujan rendah, tanah yang tandus, populasi sedikit. Penduduknya itu mayoritas adalah pengembara atau ahlul al-badwi yang hidup nomaden, berpindah-pindah dan bergerak untuk mencari padang penggembalaan. Yang kedua itu adalah daerah pantai atau pesisir. Daerah ini lebih subur karena hujan lebih teratur, mencakup wilayah seperti Hijaz, Yaman, Hadramaut, Oman, dan Bahrain. Penduduknya pun lebih menetap dan disebut sebagai ahlul al-hadar. Di Semenanjung Arab ini posisinya sangat geografis. Hal ini sangat penting karena berada di jalur perdagangan antara Syam dan Yaman atau Tiongkok, serta dekat dengan jalur Laut Merah yang membuat Makkah dan pelabuhan pantai strategis untuk perdagangan. Yang kedua itu ada asal-usul dan pembagian bangsa Arab. Bangsa Arab itu berasal dari ras Samiyah yang terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada Arab Al-Baidah yang bangsa yang sudah punah, contohnya itu kaum Ad dan Samud. Yang kedua itu adalah bangsa Arab Bagiyah atau yang masih ada hingga sekarang, yaitu keturunan Khoton dan Adnan. Keturunan Khoton itu asalnya dari Arabia Selatan atau Yaman, dan beberapa itu membentuk kerajaan seperti Saba, Himyar, juga melahirkan suku-suku seperti Aus dan Khazraj. Lalu untuk keturunan Adnan itu dikenal sebagai Arab Musta'ribah atau adanya perpaduan antara penduduk Makkah dan keturunan Ismail. Dari garis inilah muncul Quraisy dan klan Bani Hashim, yaitu kakek Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pada masa pra-Islam ini, Ka'bah itu digunakan sebagai pusat agama dan sosial. Ka'bah menurut tradisi dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai tempat ibadah monoteistik atau agama Hanif. Sebelum Islam, Ka'bah menjadi pusat ziarah suku-suku Arab yang menempatkan berhala di sekelilingnya. Jumlahnya itu sekitar 350 berhala yang mewakili identitas kabilah masing-masing. Dan fungsi Ka'bah ini sebelum Islam menyebabkan Makkah menjadi pusat agama, sosial, ekonomi, maupun ziarah yang menetapkan arus orang dan perdagangan. Lalu kepercayaan dan agama di Jazirah Arab pada masa pra-Arab ini mayoritasnya adalah penganut Watsani atau penyembah berhala. Penyebaran praktik ini salah satunya itu disebut oleh Amr bin Luhai al-Khuzai yang membawa patung berhala dari Syam ke Madinah. Selain politeisme lokal, ada beberapa daerah khususnya Hijaz yang memiliki pengaruh dari agama-agama besar seperti Yahudi, Kristen, dan Zoroastrianisme atau Majusi, sehingga masyarakat itu menghadapi pluralitas kepercayaan sebelum masa datangnya Islam. Selanjutnya ada politik dan hubungan kekuasaan pada masa pra-Islam.
Pada masa jahiliyah ini ada dua negara adikuasa di sekitar Arab, yaitu Bizantium di daerah barat dan Persia di bagian timur. Secara umum, Jazirah Arab menikmati kemerdekaan relatif kecuali wilayah utara, yaitu Syam, Palestina, Lebanon, dan Jordan yang berada di bawah Bizantium dan Irak di bawah Persia. Politik internal Arab pada masa jahiliyah ini bersifat suku. Tidak ada negara atau bangsa modern, dan kepemimpinannya itu dijalankan oleh syekh atau kepala suku. Jadi pemerintahan terpusat itu lebih ditemukan pada komunitas penetap, misalnya di Mekah. Lalu ada struktur pemerintahan lokal di Mekah atau jabatan tradisional pada masa jahiliyah pra-Islam ini. Beberapa jabatan yang penting itu dalam mengatur kehidupan kota dan Ka'bah itu ada beberapa. Di antaranya itu ada hijabah, yaitu pemegang kunci Ka'bah; sikoyah, yaitu pengawas sumber air Zam-Zam untuk ziarah; diat, kekuasaan hakim sipil dan pidana; sifaroh, yaitu pengurus pajak untuk orang miskin; nadwah, yaitu ketua dewan untuk musyawarah; haimunah, yaitu pengurus balai musyawarah; khazinah, pengurus administrasi keuangan; dan yang terakhir itu ada azlam, penjaga panah peramal untuk ritual-ritual tertentu. Peran-peran ini menunjukkan organisasi, politik, dan sosial dan ritual yang sudah mapan di Makkah pra-Islam. Kemudian selanjutnya ada sosial dan budaya serta adat istiadat kehidupan jahiliyah pada masa pra-Arab ini. Istilah jahiliyah sendiri merupakan kondisi yang dipandang tidak beradab menurut perspektif Islam. Praktik-praktik yang keras atau dianggap tidak bermoral, contohnya seperti praktik yang disebut yaitu pembunuhan anak perempuan karena malu atau takut miskin; istibdal, yaitu suami yang meminta istrinya untuk berjima dengan pria lain yang dianggap lebih mulia. Praktik ini tidak biasa di norma modern. Lalu yang ketiga ada maktu, yaitu laki-laki yang menikahi ibu tirinya setelah ayahnya meninggal. Yang terakhir itu ada poliandri atau badal atau tukar menukar istri. Ini adalah adat istiadat atau sosial budaya pada masa jahiliyah yang terjadi pada masa sebelum Islam datang. Selanjutnya itu pada masa jahiliyah ini ada juga puisi yang sangat berkembang. Hampir setiap komunitas memiliki penyair yang berperan penting sebagai perekam sejarah, pujian, dan propaganda yang menjadikan sastra lisan atau puisi sebagai sumber utama dokumentasi sejarah Arab pada masa sebelum Islam ini. Selanjutnya untuk perekonomian dan perdagangan serta peran Quraisy. Pada masa Arab, khususnya suku Quraisy, memiliki tradisi perjalanan dagang musiman. Yang pertama ada perjalanan dagang ke Syam pada musim panas dan perjalanan dagang ke Yaman pada musim dingin. Letak geografis Jazirah Arab pun di jalur perdagangan antara Syam dan Cina ini melalui pelabuhan Laut Merah dan rute darat membuat kota-kota seperti Makkah menjadi tempat yang sangat penting untuk kegiatan perekonomian. Aktivitas ini mendorong kelas pedagang, pengelola ziarah, dan koneksi dengan luar negeri. Kemudian ada implikasi sosial historis, yaitu yang pertama kondisi geografis dan pembagian suku membentuk masyarakat yang sebagian besar tribal dan berorientasi kabilah.
nilai kehormatan suku, solidaritas klan, dan persaingan antar suku kuat. Kemudian yang kedua ada keberadaan pusat ritual dan jalur perdagangan. Makkah ini menjadi pusat religius, sosial, ekonomi, sehingga faktor ini sangat krusial dalam konteks munculnya Islam yang memusatkan perubahan sosial dan teologis. Kemudian yang terakhir ada pluralitas agama dan kontak dagang yang membawa ide dan wawasan luar yang ikut mempengaruhi lingkungan intelektual di mana pemikiran baru Islam itu muncul. Mungkin ini ya adalah sedikit pemaparan materi tentang peradaban pra-Islam. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan mengenai sejarah perkembangan Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.